Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi kumpul acara keluarga Bani Endon ya. Kebetulan sekarang posisi lagi kumpul di daerah Karudampit, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Ini mulai dari Bani Endon sampai cucu cicitnya pada hadir, pada kumpul di sini. Jadi ini udah acara rutinan ya, tiap habis lebaran ini suka kumpul. Mungkin habis lebaran ini tahun 2023 kebetulan lagi kumpulnya di di Karudampit di Cisaat. Dan mungkin lebaran depan insya Allah entah di bagian di mana nanti kumpulnya. Sampaikan Bapak Ajit anu kaopat tausiah anu insyaallah bakal disampaikan ku amma ba'du. Ipayun sakaacan diteraskeun karena membacakan doa isim kuring atas nami keluarga Bapak Nurkoni, keluarga besar Bapak Ujang Nurkoni. Mana Cinut yang gak akan dihampunkan tina samudaya kalepatan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Atuh upami lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil tahun ieu kapercantan jantan tuan rumah upa koordinator nadasi hampun kena apa upami dina panampianana sagala kirang terutami dina tempat aya nu dina kursi aya nu dina amparan malih anu ti Cimenteng terakhir dina amparan ampun terpisan. Oke perkawi susungguhna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin Allah, karuhun pamegeta, karuhun ibuna semuanya di alam barzahna mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan rahmat dan ditetapkan sebagai bagian dari ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama para nabi, berkumpul bersama para aulia, para syuhada dan para sholihin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fi
kita semua, para putranya, cucunya, apalagi cicitnya ya, cicitnya, dan terus ke bawahnya yang dalam bahasa Al-Quran disebutnya dzurriyyatuhum, para keturunannya. Semoga semuanya tetap dalam kumpulan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Itu kumpulan keluarga yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau kita lahir di adanan paling kanan, cepil kanan di komatan di cepil naon kiri dua kalimah naon syahadat, diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insyaallah semuanya begitu ya. Bahkan tatkala wafatnya pun, kalau dalam tradisi ibadah kami di sini, begitu dilebatkan karena jero kubur, sata acan ditutup kunaon kupadun, oke sok naonan sok diadan. Itu menunjukkan bahwa keluarga, apakah keluarganya Allah takdirkan menjadi pejabat, keluarganya Allah takdirkan menjadi pengusaha, keluarganya Allah takdirkan menjadi ulama, keluarganya Allah takdirkan menjadi umat yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, atau apapun status sosialnya di hadapan Allah, yang penting semuanya diikat dalam dua kalimat syahadat, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Karena kalimat itulah yang menjadikan seseorang menjadi baik. Disebutnya kalimat thayyibah. Kalau keluarganya menjadi keluarga thayyibah, masyarakatnya menjadi masyarakat thayyibah, baninya dzurriyyahnya menjadi dzurriyyah thayyibah. Jadi dalam konteks kita tidak ada yang thayyibah itu adalah pengusaha yang sukses dalam dunia usahanya. Tidak ada yang disebut thayyibah itu adalah orang yang sukses dalam jabatannya. Tidak ada yang thayyibah itu orang yang sukses dalam pendidikannya, dari mulai profesor, doktor dan sebagainya. Atau yang dikatakan sukses itu orang yang semuanya menjadi ulama, santrinya ribuan, tidak. Tapi semuanya diikat dalam satu kalimat thayyibah, yaitu la ilaha. Kita bacakan ya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhir diucapkan dengan la ilaha illallah. Wafat juga sebaiknya wafat dalam mengucapkan la ilaha. La hurufnya ada 2, ilaha hurufnya ada 3, Allah hurufnya ada 4, ilah hurufnya ada 3, Allah hurufnya ada 4. Jumlahnya ibu-ibu bapak menjadi berapa? 12 huruf. Jadi la ilaha illallah itu hurufnya berapa? 12. Nah, jadi barangkali ada yang lupa ya. La ilaha illallah hurufnya ada berapa? 12. Kemudian diterjemahkan dalam kehidupan sehari-harinya. Rukun imannya ada berapa? 6. Rukun Islamnya 6 tambah 5 tambah ihsan 1, 12. Jadi sama ke 12? Sama. Muhammadun hurufnya berapa? 4. Rasul hurufnya 4. Allah hurufnya 4. 4 kali 3 12. Sama tidak? Sama. Nabi lahirnya tanggal berapa? Wafatnya tanggal? Itu benar atau kebenaran? Ah, bukan. Benar. Itu benar atau kebenaran? Benar. Ya, karena itu sudah begitu aslinya ya. Maka kalau kita melaksanakan la ilaha illallah hurufnya, rukun iman, rukun Islam dan ihsan dijumlahkan jadi 12. Lahir Nabi tanggal 12, Nabi wafat tanggal, kita penaltinya juga harus 12 pas. Nah, kalau kita main bola kan ada suka tendangan penalti ya. Berapa katanya itu harus 12 apa? 12 langkah. Itu namanya 12 apa? 12 pas itu rukun imannya 6, rukun Islamnya 5, Islamnya 1. Jadi berapa? 12. Kalau tidak 12 maka Bapak Ibu mohon maaf ya, cilaka 12. Ada bahasa cilaka 12? Ada. Berapa aja 12? Bukan cilaka 12. Cilaka di jalannya, cilaka di rumahnya, bukan. Tapi cilaka 12 cilaka dalam memegang la ilaha. Dia memang kaya, uangnya banyak, tapi tidak pernah sholat. Cilaka 12.
suka haji, suka zakat, suka sholat, tapi dia tidak pernah puasa. Semuanya apa? Silakan 12. Nah kita nih keturunan Bani Odon semuanya ya. Ada yang luar Islam tidak? Tidak. Ada yang memegang agama luar Islam? Tidak. Berarti secara la ilaha illallah sudah dikatakan sempurna. Alhamdulillahirabbil. Maka dari mulai ketuanya yang memegang kumpulan ini selalulah diperiksa ya, dari setiap bulan, setiap tahun, setiap pertemuan. Kalau nanti ada yang punya besan atau punya menantu atau punya keturunan atau punya keluarga yang pindah agama, naudzubillah min dzalik. Jadi begitu kumpul dicek sudah berapa nih Bani Odon semuanya, sudah 300 orang umpamanya ya, atau 400 orang. Cek dari 400 orang tuh apa semuanya dalam kalimat la ilaha, tetap memegang agama apa? Islam. Maka itu patut kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Mari kita sama-sama ucapkan tahmid untuk hubungan dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina nikmatal iman wal Islam, dan keluarga kami dan turunan kami dan semua keluarga ini nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Kau bimbing kami senantiasa dalam siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling penting ya Bapak. Kalau ketemu umpanya sekarang sudah punya apa? Mobilnya apa? Ini berapa mobilnya? 3. Biasa itu. Biasa ya. Mobilnya sekarang apa? Apa yang paling bagus mobilnya? Al-Fatihah ya. Alphard ya, umpamanya mobilnya. Kita bilang ya kalau masih beli ya biasa, tapi kalau sudah bikin sendiri, nah baru hebat ya. Luar biasa. Kalau masih beli mah biasa-biasa saja ya. Walaupun mobilnya yang super mewah, super canggih, tetap biasa saja. Bahkan yang tidak punya sekalipun, saya mah boro-boro mobil, motor gitu gaduh, KDG naik naon. Nah, apa tuh yang merah teh? Angkot. Bilang, "Oh, mobil saya mah banyak, tinggal nyetop." Tinggal apa? Saya mah orang kaya, tidak perlu nyuci mobil, tidak perlu ngurus mobil, tinggal nyuruh ke semua orang yang ngurus mobil ke jalan, tinggal nyetop mau jam berapa ada. Bahkan sekarang mas saya punya HP, tinggal manggil saja ke Grab, tinggal manggil saja ke apa? Online. Bisa tidak? Bisa. Jadi semuanya kalau diukur dengan mobilnya terbaik terbanyak, biasa saja. Tapi kalau yang luar biasa yang bagaimana Bapak Ibu? Yaitu keluarga yang begitu kita ketemu, begitu dites puasanya lulus gak? Lulus semuanya. Alhamdulillah. Tarawihnya lulus tidak? Lulus semuanya. Alhamdulillah. Zakat fitrahnya semuanya jalan gak? Alhamdulillah. Coba ada gak yang sini yang tidak tamat Quran? Jangan-jangan ada ya? Banyak. Bapak nanya nih ya, karena kan Bapak termasuk bagian dari keluarga, perlu bertanya ya. Ini boleh dijawab ya, tapi dalam hati. Pertanyaannya gampang ya. Sudahkah Anda baca Quran hari ini? Nah, kalau yang sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau yang belum, astagfirullahaladzim. Sudahkah Anda ngopi hari ini? Udah. Bah, itu maksudnya sudah. Sudahkah Anda sarapan hari ini? Wah, itu sudah ya. Pertanyaannya mudah lagi ya. Sudahkah Anda sholat duha hari ini? Nah, jangan-jangan ada yang enggak juga ya. Berapa kali Anda ketinggalan sholat duha dalam seminggu? Kalau saya sih seminggu 7 hari. Berarti alhamdulillah atau astagfirullah? Astagfirullah. Jadi begitu beritanya, duhanya ada, tahajudnya ada, hatamnya ada, puasanya ada, zakatnya ada, tilawahnya ada. Nah, keluarga itu berarti luar biasa. Semoga semuanya hadir di sini besok-besok hari dan seterusnya dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Bapak dipinta oleh Pak Unang sebagai bagian dari keluarga di sini untuk berbicara ya di sini. Bapak sekarang di dunia itu sudah 63 tahun, diminum air, minum
makan minum itu sudah 63 tahun. Mungkin kalau diukur, ditanya oleh Allah ya, kamu sudah habis berapa liter beras? Jawabannya dekaetan. Sudah habis berapa galon air? Jawabannya dekaetan. Sudah berapa habis kamu cauk? Dekaetan. Pokoknya yang Bapak minum, Bapak makan, Bapak gunakan baju dari mulai lahir sampai sekarang sudah tidak bisa dihitung lagi. Tapi sesungguhnya itu semuanya akan ditanya oleh Allah. Coba kita baca surat Al-Haqqumut semuanya. Mengasah sarangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqumut Thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin thumma latus'alunna, maka kemudian kamu akan ditanya oleh Allah sejak kamu balik sudah habis berapa berasnya, sudah habis berapa minumnya, sudah habis berapa pakaiannya. Anin naim, nikmat-nikmat itu. Apakah kamu pernah memakan yang haram? Kamu pernah makan yang subhat? Pernah memakai yang haram? Pernah memakai yang subhat? Enggak, saya mah yang dimakan halal, yang diminum, yang dipakai rumah saya, mobil saya, motor saya. Tapi apa kamu gunakan untuk yang baik atau yang buruk? Nah itulah masalah. Jadi ibu bapak, ini seorang sahabat dalam kitab Daqaiqul Ahbar disebutkan, untuk satu baju saja di dalam kubur itu ditanyanya sampai 1 minggu katanya. Baju ini kok lama-lama amat malaikat misalnya, amang malaikatnya kurang kerjaan gitu. Bukan Bapak Ibu, saking ditanya baju kamu ini dari mana sumbernya. Setelah kamu tahu ini yang halal, selama baju ini ada di rumah kamu, taruhlah ada setahun baju ini, dipakai untuk apa baju itu? Jawabannya pasti bingung kan kita ya. Kalau kita mau sholat, kita coba pernah tidak kalau kita mau sholat pilih-pilih baju supaya yang terbagus atau yang cocok? Tidak. Tapi upami bari ka undangan, wah, tinungna kudu cocok sareng, acukna kudu cocok jeung bawahna kudu cocok jeung sandalna, lamun teu cocok disimpen deui. Tuh gitu aja. Sampai mau ke undangan itu berapa menit kira-kira pilih-pilih bajunya? Kadang-kadang sampai setengah jam. Kalau kita mau salat, kira-kira pernah tidak sampai lama? Kenapa kamu lama-lama kok milih-milih baju? Saya takut pakai baju ini kalau Allah tidak senang saya. Takut kalau pakai baju ini ternyata malaikat tidak senang saya. Oh, dipilih-pilih. Kalau untuk hal-hal yang kita hubungannya dengan Allah kita tidak seperti itu, mungkin dalam sehari-hari kita banyak menggunakan nikmat ini untuk yang tidak baik. Na'udzubillahi min. Nah, kita istighfar aja ya sekarang ya. Bisa semuanya istighfar? Ya, semuanya ingat mungkin pernah makan yang haram, semuanya ingat mungkin pernah melihat yang haram, semuanya ingat mungkin pernah mendengar yang haram dan lain-lain sebagainya. Kita ucapkan istighfar ya 7 kali saja. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Semoga istighfar kita menjadi sebab sucinya diri kita dan harta kita dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya Bapak Ibu rahimahullah, Bapak mau ngasih oleh-oleh saja ya. Karena kalau ngaji itu biasanya jangankan pengajian umum seperti ini,
pengajian bulanan mingguan saja, minggu ini didengar, waktu itu juga sudah lupa kan. Biasanya kan begitu. Dulu kalau saya ngaji di pesantren ada ibu-ibu ngaji. Ibu-ibu dengar ya, sekarang bapak mau mengajikan sesuatu yang untuk dilupakan minggu depan katanya. Karena memang suka lupa ya. Nah supaya tidak lupa, bapak mau ngasih oleh-oleh yang sudah insya Allah mudah jadi hafal. Yaitu S7 apa? S7 sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Coba ulang lagi. Sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Diulang ya, 1, 2, 3. Diulang lagi ya. Sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Diulang lagi. Sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Agak ada yang hilang ya. Sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Sampai itu istiqomah. Coba Pak Unang diulang. Pegang mic-nya. Ulang dulu tes. Sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Ada ini sini ke depan. Ada tes ya. Dia lagi ada ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud, sehat dulu. Ya. Sehat, sujud, sabar, syukur, sabar, setia sampai surga. Alhamdulillah. Ya, dulu lagi ya, 1, 2, 3. Sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Yang penting sehat itu penting. Yang penting sehat itu obat duit lamun sehat. Repot. Pak, kalau sakit bagaimana? Ganti saja sehatnya dengan sakit. Sakit, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Jadi yang paling pertama hidup itu perhatikan. Kata Allah, hari ini kamu sehat tidak? Sehat. Berarti alhamdulillah. Tapi dipakai sujud tidak? Tapi dipakai apa? Sujud tidak. Kalau tidak dipakai sujud, ini kering. Kalau sakit tapi membuat kamu ingat kepada Allah, membuat kamu taubat kepada Allah, membuat kamu sadar kepada kesalahan kamu, lebih baik daripada kamu sehat tapi kamu lupa kepada Allah. Nah sekarang kan yang di sini sehat ya, berarti kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi apakah kita gunakan untuk sujud atau tidak? Bapak Ibu rahimakumullah, matahari besar dengan bumi besar mana? Hari. Bahkan dengan planet-planet yang lebih tinggi, lebih besar lagi kan? Tapi matahari itu, kalau kata Allah, hei matahari, pagi-pagi kamu harus sudah muncul di ufuk timur. Kata matahari, siap laksanakan. Datang tidak? Datang. Kalau nanti maghrib, kira-kira jam 6 kurang, kalau sekarang, matahari kamu harus terbenam di ufuk, di sebelah mana? Barat. Ngawarot ya? Ngawarot, itu namanya Islam. Berarti matahari Muslim. Sekarang ke Allah berbicara ke cengek, terang cengek bapak-bapak, ibu-ibu ayo orang Jakarta, anu terang cengek kurangnya. Kalau di Sunda apa? Cengek. Kata Allah, cengek. Birawi. Ya birawi. Kata Allah, wahai cengek. Kata cengek, siap. Ya Allah mau apa? Kamu harus pedas ya. Kata cengek gimana? Siap laksanakan. Ngawaro tuh? Ngawaro. Seumpamanya cengek itu bergaul dengan kirinya rambutan, kanannya apa? Duren, belakangnya isah, depannya lagi lengkeng. Semuanya manis. Diriung ku anu manis adena. Eta cengek kira-kira terpengaruh tidak? Tidak. Tidak mungkin cengek itu menjadi dakmis. Apa dakmis? Ada dakmisnya. Tetap saja apa? Lada. Itu namanya istiqomah. Itu namanya istiqomah.
Bapak, ibu kerja di sebuah perusahaan, bosnya kafir, manajernya kafir, kawan-kawan yang bersama ibu di pekerjaan semuanya tidak sholat, tapi ibu-ibu itu istiqomah. Apakah akan meninggalkan sholat? Tidak. Karena istiqomah. Kenapa kuat? Karena cengek itu ditanam di tanahnya milik Allah, terus bertumbuh besar sesuai dengan aturan Allah, sehingga cengek itu dari sejak ditanam oleh Allah sampai sekarang laku tuh. Laku. Kadang-kadang murah ceng namanya, kadang-kadang mahalnya cengolnya, kadang-kadang murah ngek, tetap dia istiqomah. Bapak Ibu terang jengkol, nah sengit baunya. Kata Allah, ya ayo jengkol kunlah bauan. Jengkol mana kudu baunya, asli kudu bau mana? Jengkol mah samina watona, kami dengar kami taat. Jengkol pernah tuh mana bantah ke Allah tuh. Sehingga walaupun dikatakan super bau, laku di mana-mana nya. Bahkan harganya lebih mahal tidak ginawan. Lagi hayang bikin kambing. Kenapa? Karena istiqomah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dari keturunan dari keluarga, siapapun bapaknya, keturunan siapapun, yang penting istiqomah dalam memegang iman, Islam, ihsan dengan melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dengan sholat, sujud dengan zakat, sujud dengan puasa, sujud dengan mengamalkan amal soleh, semuanya amal kehidupan dijalankan dengan syariat Islam. Ulang lagi, dengan syariat Islam. Kemudian sujud, sehat, sujud, terus apa lagi? Syukur. Syukur itu ngatur kenuhun ya. Kalau bahasa Indonesia, terima kasih. Kapan didapat uang banyak 1 juta? Terima 975.000, kasih yang 25.000. Sebab itu bukan milik kita. Jual motor 10 juta, terima 9.750.000, 250.000 kasih ke orang lain. Jual rumah 100 juta, terima 97.500, kasih 2.500.000. Kalau yang tadi tidak dikasihkan, itu namanya tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Kalau kufur ngawaro atau ngawaro? Sujud atau membantah? Membantah. Maka kata Allah, silahkan yang 25.000 itu kamu makan sendiri. Tapi di perut akan jadi penyakit, di mata akan jadi penyakit, di kuping aja akan jadi penyakit. Bukan penyakit sebagaimana yang matanya tidak melihat, kupingnya tidak mendengar, tapi penyakit dicabut keberkahannya. Apa? Panon ieu keneh aya ningali TV mah. Entah aya ngaji Quran mah. Sampean ieu kene ari dipake macul mah, dipake lari lapang 10 keliling kuat teu? Aya salat duha? Wah. Soca ieu kene ari baca HP mah kuat berjam-jam, kuat ari baca Quran gancang tunu. Itu namanya soca teu barokah, cepil teu barokah sampean, maka keluarganya mah naon? Mau barokah. Jadi kalau mau barokah, kata kuncinya jalankanlah syariat Islam sebagai implementasi dari syukur. Dari apa? Syukur. Terus kan ya, kemudian apa yang berikutnya? Sobat. Jadi kalau bapak-bapak ibu, kalau di sepeda atau mobil ada bannya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Nuju di bawah sobar, nuju di atas syukur, nuju di bawah sobar, nuju di atas kedah teh eta muter, kedah lamun bantu muter kumaha? Jalan nggak mobil? Oh, jadi kehidupan itu dinamikanya harus seperti itu. Kalau sehat harus ngalamin
sakit kalau untung harus ngalamin, kalau dipuji harus ngalamin, kalau diobrolkan saya ke batur harus ngalamin. Semuanya harus begitu. Kalau sekali-kali kita hayong nanti dipuji berarti kita tidak akan kuat dalam menghadapi sobat. Ibu terang teh Nabi Yakub. Bang berani sejarah. Kata lawan terang. Siapa putra Nabi Yakub? Nabi Yusuf leungitna hampir 40 tahun dilempar ke keluargana kana jero naon? Kana jero sumur. Nuju usia wakila 10 tahun, wakila 7 tahun dia alung teh kana naon? Kana sumur. Akhirna ketemu aja Nabi Yakub teh 40 tahun kemudian tos jadi raja. Teu ngilu ngurus, teu ngilu maraban, teu ngilu ngadidik, tiba-tiba jadi naon? Jadi raja karena Nabi Yakubna sobat. Nabi Yakubna sobat. Jadi kalau ibu bapak kehilangan sesuatu, jangan marah, berarti ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Kalau kita ada kerugian sesuatu, jangan bersedih, berarti ada hal-hal sesuatu di balik itu. Bapak Ibu, saya pernah ya, ini mah coba beleguk nggak bangsat ya. Bapak nih lagi sholat tahajud nih, tahajud, biasa tahajud witir ya. Kamar paling dia tak kamar, garasi paling dia tak kira-kira 10 meter lah, 5 paling. Tak Bapak Ibu, di depan pintunya digembok pakai apa? Pakai rantai. Terus pintu di depan juga digembok gitu. Terus abdi ke sholat tahajud dua di dia tanya, motor bukan lewat Tik abdi teh ya Allah pan urang teh salat gitu. Eta kuat teh kadamu. Teh kanaon? Atuh kudu nama cik Allah teh ka malaikat penjaga, malaikat bejan eta si bangsa tong maling ti mah eta. Sabab eta ajengan keur naon? Keur ibadah, karunya anu sajeuna teh kanu malor can salat. Kira-kira pan kadahnya kitu nya? Begitu keluar teh anjing motor geus teu aya. Memang manusiawi naon heula tah? Masalah naon kaurang eta motor teh meunang nyicil 12 bulan. Ka 12 bulan lunas langsung anu naon? Nah dipikir teh harita berarti ustadna diulahkeun diridit gitu. Ya harita mah ngiridit di motor aja gitu. Terus sieun anu naon deui? Teh mutan ka abdi. Oh berarti Allah teh ridho dengan motor eta titik sadana. Jadi itulah gambaran kehidupan. Jadi mun ayeuna keluarga besar bani apa? Non dia kalau Allah dikasih A enak, B tidak enak. Bilang saja semuanya alhamdulillah, kalau tidak enak astagfirullahaladzim. Mungkin kalau dibahas sampai 12 dia saya pakai waktu tuang maka bagi Anda. Langsung saja dibalikan lagi ya. Setuju apa? Sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Ayah nu berani ka payun? Ayah saurang? Mungkin kepaunan pasian hadiah. Ayah pasien dorpes keluarga Bani Odon, bapak-bapak atau pemuda-pemudi, ulang ya. Sehat, sujud, syukur, sabar, setia sampai surga. Kalau teu ayah kita ucapkan saja selamat bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya keluarga ieu teu keng aya nu mengkol ka mana? Neraka. Semuanya bablas masuk mana? Surga. Dengan cara apa? Dengan cara setiap malam Jumat jangan lupa ilah hadarat ya. Hadarat teh ngadoakeun ka sadayana. Bapak ganu dadaleman di bumi si ibu doakeun mudah-mudahan dia diberikan kesehatan, dipaparin jalan yang terbaik kanggo anu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hapunten kasadana, sareng sadayana nuhun kana kesayanganna, mudah-mudahan aya manfaatna. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, saya regalan Aisyah, ujang mana ujang?
wakil. Kaki. Abdi di keluarga wakil. Mohon. Bani Mail. Arengalan deh. Wakil anu ayah berdanam kilu. Aiki waniti kadua ustad papa. Apilu kena bina. Caranya wah ini kayak mun banget kubut Sok beraya di Batang Mela. dan saya yang lagi Good morning. Nah, ngapain? Hijau berlengah dia tinggal hijau sama tuyulnya. Ya. Silala, HP silala. Siap, sadayana dua hiji. HP silala, make HP silala. Hiji anu diharap di hulu di sana. Jual apa ini? Ai kafe rumah. Biar deh. Putra anak tilu, calogena tos almarhum. Tilu teh istri sadayana mohon. Anu pangkeran mau kerudung coklat. Badisan Rahayu anjeunna alhamdulillah. Lulus kuliah agama. Terus anu kadua Laufa Fauzia numeres tahun kamari. Ayeuna nu katilu istri deui. Amara Janeta anu bungsu. Sakitu paketnya atuh nuhun ka sadayana tos karena ohnya sok dipoto heula ya badi teh. Itu ketika